selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 April 2023 dengan judul Teladan Para Nabi Menguatkan Saya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mari kita ikuti penjelasannya. Kesabaran dan juga keberanian mempunyai kemenangannya. Oleh kelembutan di bawah pencobaan, tidak kurang dari keberanian dalam perusahaan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan kepada Kristus. Orang-orang Kristen yang menyatakan kesabaran dan kegembiraan di bawah kehilangan dan penderitaan, yang menemui kematian sendiri dengan damai dan ketenangan iman yang tidak diragukan, dapat melaksanakan untuk Injil lebih daripada yang dapat dijalankan oleh kehidupan yang berkepanjangan dari pekerjaan yang setia. Sering apabila hamba Allah ditarik dari pekerjaan yang aktif, perlindungan rahasia disediakan oleh Allah, yang mana pandangan kita yang terbatas menyesalkannya adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebaliknya tidak akan pernah dapat diselesaikan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 392. Bukan bebas dari ujian, tetapi di tengah-tengahnya adalah tabiat Kristen diperkembang. Diserang oleh penolakan dan pertentangan, memimpin pengikut-pengikut Kristus kepada penjagaan yang lebih besar dan doa yang lebih sungguh-sungguh kepada penolong yang berkuasa. Ujian keras yang diderita oleh rahmat Allah memperkembangkan kesabaran, kewaspadaan, ketabahan, dan percaya yang dalam dan kekal kepada Allah. Adalah kemenangan iman Kristen yang menyanggupkan pengikutnya untuk menderita dan menjadi kuat, untuk berserah, dan dengan demikian untuk mengalahkan, untuk dibunuh sepanjang hari, dan kini hidup untuk menanggung salib, dan dengan demikian memenangkan mahkota kemuliaan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 394 dan 395. Biarlah bacaan renungan kita saat ini
akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan, kesabaran dan juga keberanian mempunyai kemenangannya. Oleh kelembutan di bawah pencobaan, tidak kurang dari keberanian dalam perusahaan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan kepada Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat melaksanakan dan menjalankan tugas tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala-gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami juga tidak lupa mendoakan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan melalui organisasi gereja Tuhan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya yang telah diresmikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi, kerendahan hati, kesabaran akan selalu menjadi milik dan bagian daripada hamba-Mu Dr. Raymond, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka juga mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan hiburkan mereka, berikan sukacita dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman teguh untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.